terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kalian Selamat siang, Bu. ceritanya pagi ya? Oh iya, pagi. Oh, Trisno. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu. Doa dipimpin oleh Agus ya. Nah, Agus absen pertama ya. Coba dibacakan doanya, yang lain mendengarkan sambil menghayati ya. Coba Agus. Baik. Belum attention please. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Iya, pinter Agus. Kenapa Ibu suruh membacakan? Karena di sini kita semua agamanya sama ya, Islam. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, anak-anak. Baik, Ibu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada tidak ya? Yusuf yang pimpin, Bu. Siap-siap. Iya, Bu. Yusuf aja yang pimpin nyanyi. Kedengaran tidak? Enggak. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Udah Yusuf aja. Suaranya bagus kok. Iya, Yusuf, Bu. Yusuf dah akademi. Pancasila, semua nyanyi. Siap nyanyi. Akulah pendukungmu. Sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil makmur sentosa pribadi banggaku. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju, ayo maju, Maju. Up, jangan maju-maju. Diam. Diam. Mau pakai baju, diam. Yusuf ketawa-ketawa kenapa? Ibunya kemana? Lagi berbahagia. Bu? Voice-nya kemana? Kemungkinan tinggi. Sinyalnya mungkin ya. Ya. Sinyalnya jelek. Nah, sudah kita Bu, ada lanjutkan lagi. ya ke tujuan pembelajaran. Ada tidak suaranya? Ada, Bu. Ada, Bu. Suaranya ada. Nah, Gambarnya ada setelah juga, kita Bu. menyanyikan lagu nasional, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita dengan menyebutkan permainan yang dapat dilakukan di dalam dan di luar rumah. Nah, siswa dapat membedakan permainan di luar dan di dalam rumah terkait dengan peristiwa siang hari dengan tepat. Nah, setelah memperhatikan contoh dari PowerPoint yang disajikan di Google Meet, nah, siswa mampu mengukur panjang benda menggunakan satuan baku dengan benar. Dengan mengamati pengukuran, siswa dapat menentukan urutan panjang benda berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku. Kemudian dengan
diskusi, siswa mampu menyebutkan contoh pengamalan sila kelima dengan benar. Melalui kegiatan menyusun gambar, siswa mampu menunjukkan gambar simbol sila Pancasila yang kelima dengan tepat. Oh ya, tadi Ibu belum ini ya, belum mengabsen ya. Apa sudah hadir semuanya, Nana? Sudah, Bu. Ada yang tidak hadir? Nah, Dino Dino, cari Bu. Dino cari Yusuf ada, Yusuf Dino. Dino Iya. cari Ini Ibu baru bangun. baru bangun, ya. Tapi udah ada ya semua ya. Siap, Ada, Bu. Ini udah ada bacaan belum di di layar? Sudah ada, Bu. Ada, Bu. Ada, dengan sudah jari, nampak. Oh ya, kalau Baca begitu dengan Dino jari. yang baca, Din. Kalau sudah bangun baca dulu ya, Din. Ya Ayo, Bu, Din. Dino dan Ayah pergi ke pasar. pulang sekolah hari ini tidak terasa sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Ya Bu, Ya, sudah. Nah, apa yang kalian tangkap dari yang Dinu baca? Yang kalian pikirkan itu apa? Hari siang, Bu. Udara siang terasa panas. Ya, hari siang udaranya terasa Panas, Bu. panas. Angin sepoi-sepoi lebih sejuk. Iya, pinter. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Kemarin kita telah belajar apa ya? Kemarin itu Neng Susi ya, pintar sekali kemarin itu menjelaskan tentang peristiwa siang dan malam. Kita lihat lagi ya sekarang. Coba lihat gambar satu itu ada apa? Peristiwa Gambar malam rumah hari, Bu. gelap. Oh, gambar rumah gelap. Ada Ada apa bulan, lagi? ada rumah. Ada bulan. Ada bulan, iya pinter. Berarti itu peristiwanya kapan itu? Malam hari. Malam hari, pinter. Yang gambar dua itu Gambar Pantai, 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 pantai. ya Bu ya. Ada Ada pohon, pantai, ada ada laut, gunung, iya. Ada pohon ada kelapa. matahari, ada awan. pinter. Terus itu ada apa lagi tuh yang terang-terang itu? Matahari, Bu. Matahari, Bu. Matahari. Matahari. Kalau ada matahari berarti siang atau malam? Iya. Iya. Bu. Pinter anak-anak Siang atau ini malamnya? ya. Nah, sekarang coba lihat gambar yang ketiga apa Itu itu? gambar awan, Bu. Awan ya, Bu. Gambar Gambar awan. bom, Bu. Kalau Itu ada maksudnya gambar bom. gambar awan itu gelap-gelap gitu, kayak mau apa itu? Mau hujan. Mendung. Mau hujan, Bu, Hujan, kayaknya. Bu. Hujan. Pinter Neng Sisi. Iya bener. Kalau yang gambar keempat itu gimana itu? Itu ada pemandangan, Bu. Cuacanya gimana? Ada pemandangan. Pinter. Cerah ya. Cuacanya cerah, iya. Nah, sekarang siapa yang dapat membedakan dari gambar ke satu dan kedua? Perbedaannya apa? Perbedaan Kalau siang dan Malam malam. hari nggak terlihat, kalau siang hari terlihat, Bu. Ya, pinter, Nak Trisno. Kemudian coba Yusuf, yang gambar ketiga sama yang keempat. Ayo, apa perbedaannya? Yusuf. Bener-bener nggak ada ini mah. Bener Yusuf sare juga nah euy. Lagi OTW Yusuf mah. Ya udah, Agung aja. Jadi ke Cuci saya. udah Gung, tidurnya. perbedaannya Gung. Jadi ke saya WA. Iya, Kabar ganti gaya duduk. Ayo, Agung. Ya Bu. Ya, itu apa perbedaannya, Gung? Gambar 3 Gambar- dan 4 apa perbedaannya? Gambar 3 dan 4 itu beda. Gambar 3 itu lebih gelap. Gambar 4 itu lebih terang. Apa perbedaannya, Gung? Gambar 3 dan 4 apa perbedaannya?
Awannya yang gambar 3 mah awannya awan hitam, Bu. Mau hujan. Kalau yang Ya, pintar. gambar 4 cerah. Nah, biasanya kalau gelap itu kita bermain itu di luar apa di dalam ya? Oh, di dalam. Karena di dalam, Bu. hujan. Kalau siang hari, Ya. kalau yang ini yang gambar 4 ini nih kan cerah ya. Ini kita biasa main di mana ini? Taman, Bu. Di taman itu atau di Taman. Main apa saja sih? Main jungkat-jungkit. Main prosotan. Apalagi main prosotan. Main Bu Yusuf, ayah tabu Yusuf. ayun-ayunan? Main bola. Yusuf, ayah Yusuf. Ayah tabu. Yusuf kalau mau hujan biasanya suka di luar apa di dalam rumah, Sup? Yusuf mau hujan-hujanan, Bu, di luar. Hujan-hujanan nggak boleh ya. Sekarang lagi musim hujan itu nggak boleh main di luar, nanti kena penyakit ya. Mainnya di dalam kalau hujan. Nah, Kalau sekarang musim coba kalau kena perhatikan. hujan penyakit apa sih, Bu, biasanya? Wah, penyakit apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Penyakit Panas, apa Bu. katanya? Biasanya kalau Panas, hujan apalagi panas meriang, Bu. Kan kena air dingin kok panas. Pinter. Yo, Pilek, panas selain Bu. panas apalagi tuh? Apalagi tuh? Pilek. Flu, iya. Pilek ya. Pilek, iya. Jadi nggak boleh ya kita hujan-hujanan. Nah, cobalah kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nih, ada gambar 1 dan ada gambar 2. Nah, tuh gambar 1. Neng Suci, ini lagi main di mana ini? Yang gambar 1. Itu lagi main di rumah ya, Bu, di dalam rumah, Bu. Main apa ya itu? Alun-alun, main pasir. Main mobil-mobilan, Bu, sama main Ya. balok-balokan. Nggak pinter Neng Suci ini ya. Nah, coba Neng Suci, ini yang gambar 2 lagi main di mana itu? Itu di taman bermain, Bu. Di taman bermain. Pinter. Ada permainan apa saja itu, Neng? Ada prosotan, ada yang bermain sepeda, ada yang ayun-ayunan, Bu. Iya. Nah, biasanya kalau ini anak-anak yang main di luar ini biasanya cuacanya bagaimana ini? Cerah, Bu. Cerah. Kalau yang di dalam biasanya Hujan atau sudah sore jadi mainnya Kalau di dalam. hujan. Hujan mau. Iya, pinter. Paham ya dari gambar ini, paham tidak? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya. Agung, Bu. Belum paham katanya. Siapa yang belum paham? Yusuf, Yusuf kayaknya tuh. Yusuf. Baru Sup. Biasalah Yusuf jeung Dinu nu teu paham teh. Dinu nggak ada ya? Dinu nggak ada. di rumah. Loh, Udah. Sup di mana Jangan nggak cukup. pahamnya, Sup? Ya, Bu. Ya, Loh. pahamnya nggak pahamnya di mana? Tidak pahamnya di sebelah mana, Sup? Gini, Bu. Baca. Contoh, Bu, kenapa ada hujan? Kenapa ada hujan gitu? Kamu habis kemana? Dek, Nggak kedengaran? pakai baju. Ini kayaknya lagi di luar Yusuf sudah ya, malam. lagi main ya. Apa? Ya, lagi di Jelas, Yusuf. Keteknya Nanti kelihatan. bisa nge-WA aja ya, Sup ya. Kalau masih belum paham, karena ini nggak jelas di sininya. Nah, kalau anak-anak sudah paham, Kan boleh paling nanti anak-anak isi LKPD 1. Nah, ini di sini ada apa? Coba siapa? Oh, Maria, coba bacakan ini. LK-nya bacakan sama Maria. Ya. Diskusikan bersama temanmu permainan berikut. Ya, terus bawah baca. Yang beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah.
Beri tanda Selanjutnya. lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Iya, pinter. Nah, kalian ya anak-anak ini berkelompok. Nanti berdiskusi sama teman-teman kalian. Mendiskusikan ini ya. Nanti yang permainan yang di dalam itu dikasih tanda lingkaran. Kemudian yang di luar diberi tanda bintang. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Cukup 5 menit tidak, Nana? Cukup, Ibu. Cukup. Nanti kalau sudah dipresentasikan ya sama yang kelompoknya yang sudah. Baik, Bu. Ya, siap, Ibu. Ada yang sudah? Nah, ini kan Ibu udah bagi kelompok ya. Ada kelompok padi dan kapas. Iya, kemarin LKPD-nya sudah Ibu bagikan. Ayo, kelompok mana yang sudah? Kelompok padi, Bu Yusuf. Kelompok padi. Kelompok 1 kelompok padi ya. Saya Bu. Ini kan Ibu udah bagi ya kelompoknya. Trisno ketuanya, anggotanya Agus, Agung, Desi dan Susi ya. Sudah belum? Sudah di Trisno. Sudah, coba sama ketuanya Tris dipresentasikan Tris. Pasti juga bisa presentasi ya, Pak. Ya, oke, Tris. Apa nih? Siap. Ini ya, Bu. Tos muncul, Chan. Atas Tris. Oh iya, Bu. Enggak. Atas. Di LKPD 1 ini pada gambar pertama itu bermain apa ya ini? Congklak. Main apa itu anak-anak? Congklak, main congklak. Terus. Congklak ya. Congkak. Ini di gambar ini. Dilakukan permainannya di luar ya. Oh, yang di luar. Ayo, sebenarnya itu bisa di dalam, bisa di luar. Ayo, siapa yang bisa? Mana Tris? Main congklaknya bisa di Main dalam congklak dan bisa di luar, Bu. Bu. Bisa di dalam juga. Jadi Main tandanya bola. bintang Pintar. sama itu lingkaran dong. Oh, bintang sama lingkaran ya. Iya, Ya, jadi nanti dua Tris kalau tambahkan ya. itu. Iya, Bu, siap. Gini. Bergerak. Nah, gitu ya. Cok lagi. Tris, Ya, bacain terus. lagi gambarnya Tris. Ini Main Beri tanda plastik. ini main kasti di luar. Main kasti di luar, tandanya bintang. Iya. Kalau ini main apa sih namanya? Egrang. Egrang. Oh, egrang. Iya, egrang. Ini mainnya di luar, nggak bisa di rumah. Terus ini main boneka-bonekaan, mainnya di luar sama di rumah bisa. Terus yang ini bermainnya di rumah. Ini kalau di rumah bermain ular tangga ya? Apa monopoli sih? Ya, monopoli. Monopoli. Ya. Oh iya, monopoli. Ya, monopoli itu mainnya di rumah. Tapi di luar juga Di bisa luar kan, juga Bu? bisa itu mah. Bisa. Ini dilakukan karena cuacanya bagaimana kalau di dalam? Kalau cuacanya Cuacanya cerah lagi boleh main hujan, di Bu. luar. Pintar. Bisa di teras, Bu, jangan juga. Iya, pintar. Ayo lagi Tris. Ini yang sepeda
mainnya nggak bisa di dalam rumah Bu, harus di luar. Kenapa? Kalau di rumah kan nggak ada Nabrak orang ininya nanti. Bu, ruangannya sempit, nggak ada Iya, tempat. Ya, pinter. kalau di jalan kan Iya. lega. Bu, itu Bu. Iya, Dari iya. kelompok padi yang bisa saya sampaikan. Ya, terus kesimpulannya apa, Tris? Gus, kesimpulannya kumaha Gus? Mana Agus? Ayo, atau Agus, kelompoknya Iya simpulkan. nih, kelompoknya Simpulannya. nih. Kita bisa bermain di luar kalau kalau cuacanya ini Bu nggak hujan, cerah. Tapi kalau misalkan lebih baik karena sekarang pandemi ya Bu ya, jadi kita mainnya juga harus di rumah dulu saja. Mainnya daring ya? Terus buat Agus, kasih Ih, tepuk selalu. tangan buat Agus. Alhamdulillah. Lila, pinter kelompok 1. Iya. Iya, terima kasih Tris. Iya Bu, sama-sama. Sama-sama. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Yang presentasi hari ini cuma 1 kelompoknya, tapi hasilnya nanti di-share ke Ibu ya lewat WA. Kelompok aku kapan tampilnya, Bu? Mau Sun, tampil nanti ya? Tunggu hasilnya sebentar kirim ya. Iya, nanti nih lihat lagi sini ya. Ini kita udah mengetahui ya. Udah ada belum ini? Di layar udah ada lagi belum? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Sudah ada. Ya. Nah, kita sudah mengetahui permainan yang boleh dilakukan di luar rumah dan permainan yang boleh dilakukan di dalam rumah. Kalau siang hari kita boleh bermain di luar rumah kalau cerah. Kalau mendukung lebih baik kita di dalam saja. Nah, coba peran ini. Nah, Neng Maya, ada Neng Maya? Ada Ibu. Coba Ada dong. dibaca sayang. Nah, sebentar Bu ya. Lumayan, lumayan. Iya. Mana sih? Nggak kelihatan. Oh, Siti. Ya, bentar. Ayo semuanya tatap ya. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Ya Bu, udah. Nah, pinter. Neng Maya sudah lancar membacanya ya. Nah, Iya, Bu. anak-anak di sini tadi Siti asik bermain sepeda ya. Kalau bermain Iya, Bu. sepeda biasanya berarti di mana itu? Di luar. Di Ya, di luar ya mereka. Terus mereka melihat apa di sana? Ada yang main layang-layang. Ada yang main layangan, Pinter Bu. Neng Susi. Ada yang Tuh, main semuanya tulis layang-layang. dulu, suka main Katanya layang-layang. bagaimana layang-layangnya? Ada yang lebih Siapa tinggi. dan siapa itu yang main terbangnya. layang-layang? Beni dan Udin. Tinggi daripada Yang tinggi Beni. Beni dan Udi daripada Beni. Pinter. Tahukah kamu mengapa? Ayo, ada yang tahu mengapa ya? Coba. Ibu kasih lihat gambarnya. Coba, siapa yang tahu mengapa layang-layang Udin lebih tinggi? Layang-layang Udin lebih itu, Bu. Perhatikan. Lebih apa? Talinya panjang, Bu. Talinya panjang. Terus Pinter. Itu siapa yang jawab ya? Nggak kelihatan sama Ibu. Agus, Bu. Siapa tadi yang jawab? Agus. 100 lagi buat Agus. Hebat Agus. Ya. Aduh. Tali layang-layang Udin ini lebih panjang. Panjang. Sementara yang Beni bagaimana Nak Susi?
Pendek tali panjang itunya Bu, layang-layangnya. Lebih Terus ukuran layang-layangnya pendek, sepertinya lebih berat Bu. Oh, pinter sekali ya. Ukurannya lebih berat. Ini Ya, mungkinnya gendut jadi Bu, layang-layangnya terbangnya. kayak Yusuf. Iya bener, layang-layangnya gendut katanya ya. Aduh, Ya, pinter Yusuf. banget nih anak-anak ibu ya. Iya, tapi gendut juga ganteng. Ya, di sini semua anak-anak ibu ganteng dan cantik. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar berikut. Nah, kenapa ya layang-layangnya talinya bisa tinggi? Ada yang tahu? Coba perhatikan gambar berikut. Ini ada apa ya? Ini Itu ada tangan ya Bu. ada jari tangan. Ada berapa itu jarinya ya? Ada 5. Tadinya ada 5 Bu. Ada 5. Oh, pinter, sudah pinter ya. Nah, kemudian yang kedua ada apa ini? Ada tangan Siti juga, lagi Bu. Ada lagi merentangkan tangan. Siti lagi apa ini? tangan. Lagi Merentangkan merentangkan tangan. tangan. Iya, mau ngapain ya mereka ini? Ada jari, ada Siti yang merentangkan tangan. Nah, kita perhatikan dulu ya gambar selanjutnya. Coba lihat itu. Ada apa itu di sana? Siapa yang tahu? Izin dulu mau Iya, silahkan. Siapa yang bisa mengetahui dari gambar ini maksudnya apa ya? Ada yang tahu tidak? Mengukur Bu, menggunakan jengkal tangan. Oh, menggunakan jengkal tangan. Itu lagi mengukur apa? Tali layang-layang yang Udin dan Beni. Tali layang-layang Udin dan Beni. Sekarang Maria, coba tali layang-layang Beni itu berapa? Yang Beni, yang atas yang bawah Bu, yang Beni Bu. Nah, ini yang Beni yang ini. Beni yang ada yang ada itunya ya. Nah, ini yang Beni yang warna ungu. ungu, yang Udin. Yang Udin yang ungu. Coba. Udin yang ungu kebalik. Yang Beni 9 jengkal Bu, 19 jengkal Bu. Iya, yang Udin? Yang Udin 29. 29 apa? 29 jengkal. Udah pada tahu ya, berarti di rumah suka menjengkal ya? Suka mengukur menjengkal. Iya Ibu. Iya, kalau ini yang tangan direntangkan begini tahu tidak? Mau olahraga Bu? Mau olahraga, pintar yang Suci ya. Mau olahraga itu pakaiannya olahraga. Iya. Tangannya lagi direntangkan. Selain buat olahraga, tangan ini juga bisa dipakai buat ngukur ya. Namanya ada yang tahu tidak dari bahan ajar yang kemarin Ibu bagikan? Depa Bu. Depa, iya pinter Neng Susi ya. Ini namanya depa. Coba lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, ini namanya apa? Coba Neng Susi baca ini. Jengkal dan depa disebut sebagai yang paling satuan atasnya. panjang tidak baku. Iya, mengukur dengan satuan tidak baku. Yaitu ada jengkal, ada depa. Iya, pintar. Coba sekarang siapa ya yang mau baca ya ininya, yang di bawahnya, kata-kata yang di bawahnya siapa yang mau baca? Dino, ya udah Dino baca Din. Tadi kan udah Bu. Dino belum dari tadi tidur katanya. Desi Ayo. Bu, Desi kemana nggak ada Bu?
Oh, Desi kemana, Des? Ada nggak? Ya udah Dinu aja. Ada Bu, aku aja. Oh, ya udah, Desi. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Udah, Bu. Iya. Pinter, Desi sudah lancar membacanya. Nah, dari yang Desi baca ini, ada yang tahu itu maksudnya apa ya? Siapa yang mau menjelaskan? Boleh saya, Bu. Boleh. Ini kita bisa ukur tinggi benda yang ada di sekitar kita, Bu, dengan pakai jengkal. Biasanya kalau main kelereng tuh, Bu, main jengkal-jengkalan gitu. Nah, ada juga satuan yang suka saya pakai untuk ini, Bu, untuk ukur itu biasanya pakai sapu lidi itu, Bu. Pakai sapu lidi. Pinter, iya. Nah, gitu. Ukur apa itu pakai sapu lidi? Ukur lapangan orang, Bu. Iya. Siapa lagi? Lapangan. Juga kalau misalkan Bapak Baim tuh, Bu, kemarin olahraga itu saya suruh langkahkan kaki, Bu. Jadi dari dekat kelas ke kantin itu berapa langkah? Saya disuruh gitu. Iya, pinter. Berarti anak-anak sudah tahu ya, ini namanya mengukur dengan satuan tidak baku. Sudah paham? Ada yang belum paham? Paham, Nah, Ibu. pinter. Kalau begitu kita lanjutkan lagi ya ke gambar selanjutnya. Apa ini gambar selanjutnya ya? Ayo, apa itu? Ikat pinggang dan penggaris ini ada itu, Bu. pertanyaan. Apa itu? Di paling atas baca. Berapa panjang ikat pinggangmu? Menggunakan pensil dan jengkal diukurnya. Iya, itu adalah LKPD. Jadi, kalian tugasnya hari ini adalah mengukur. Tapi di sini sudah ada ya ukurannya. Ada jengkal, terus ada apa lagi? Yang ini apa ini? Pensil itu, Bu. Pensil. Kemudian yang ini apa? Yang ini apa? Penggaris kayu, sapu lidi. Iya, ini ada penggaris kayu. Diukurnya pakai apa tadi diukurnya? Pakai lidi tadi. Pakai lidi. Ya, diukurnya pakai lidi. Nah, sekarang kalian tuliskan di sini hasilnya ya. Yang jengkal berapa? Kemudian kalau pakai pensil ikat pinggang jadi berapa? Tulis, jangan lupa sebelumnya nama dulu, terus nomor absen ditulis ya. Nah, ini Ya, Ibu Bu. kasih waktu 5 menit, cukup tidak? Cukup, Bu. Cukup, pinter. Kalau sudah cukup, silahkan ya. Ada yang sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, Nak Agung, pinter Nak Agung. Coba kerja Nak Agung. Pak, Bu. Presentasikan ya hasil kerjanya. Ya, Bu.
Bentar Bu, susah. Iya. Sok ditunggu Agung. Sambil menunggu, coba yang lain dulu ya. Nah, ke yang ini dulu. Kalian pada menghitung jengkal tangan kalian belum? Tangan kalian sudah pada dijengkal belum? Udah pada dihitung belum? Itu ada di LK nomor 3. Coba hitung Bu. dari pundak ke ujung jari. Ya, coba Neng Susi. Berapa punya tangan Neng Susi yang sebelah kiri? 3. Jengkal tuh, Neng. 3 lebih, Bu. 3. 4. 3 lebih. Oh, pinter. Coba yang Neng Maya berapa? 3 lebih, Bu. 3 Punya lebih. saya 3 lebih. Ya. Ini Bu, Sama. Ada. Sama Ibu, Ayo. 3,5 jengkal. Pinter. Nanti Sama. kita lanjut ya. Coba lihat yang presentasi Na Agung dulu sebentar. ya Bu. Ya, Yang ikat pinggang saya ukur pakai pensil itu ada 10 Bu. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebalik. Hebat banget ya. Hebat banget berarti perutnya. Ya, yang kalau ikat pinggang itu 1, 2, Kan dihitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, ini 10. Kalau yang ini 8, Balik ya. Bu, ya. Dibalik ya. Gimana Ibu, Na dibalik. Agung ini? Jadi saya yang salah, Bu. Yang ngerjakan kan Agung. Ini dikasih ku Ibu, Mas. Makanya diteliti lagi Agung Ya, ya. Bu. Ya, Bu. Terus yang kedua penghitung penggaris. Ayo Agung teruskan. Penggaris kayu. Kalau Teruskan. pakai jengkal tangan itu jumlahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Bu. Kalau penggaris kayu dihitung pakai batang lidi, itu menjadi Iya, 2 batang lidi. Saya nyabut dari punya emas saya, Bu. Dari sapu lidi. Oh, pinter. Coba yang itu. Kemudian yang panjang lengan kirimu, panjang lengan kiri saya itu kalau pakai tangan dijengkal itu 3 jengkal. 3 jengkal, Bu. Kalau pakai pulpen, terus pulpen pendek, pulpen pakai pulpen yang merek Senoman itu yang itu. 5 pulpennya, Bu. Pinter. Jadi lebih panjang yang pakai pensil apa yang pakai jengkal? Oh, yang pakai pulpen apa jengkal? Yang pakai jengkal, Bu. Pinter. Coba lihat gambar yang selanjutnya, yang sebelumnya Nih. lihat. Nah, itu iya pinter. Coba bandingkan hasil pengukurannya lebih panjang yang mana? Lebih panjang yang pakai jengkal, Bu. Iya, coba. Kenapa? Karena jengkal mah lebih dari pensil kalau yang ini. Kalau yang ukur bober, ikat pinggang. Iya, terus yang ke nomor 2-nya? Nomor 2 mah panjangan batang lidi, karena batang lidi mah 2. Pinter. 100 buat Agung. Nanti yang lainnya di-share ke Ibu lagi ya lewat WA. Tepuk tangan buat Agung. Iya. Pinter ya. Anak-anak kelas 1 ini udah pada pinter-pinter. Nah, sekarang
Kalian sudah mengetahui menghitung satuan tidak baku dengan jengkal dan membandingkannya. Nah, nanti ini ada PR. Nanti PR-nya diisi ya. Tadinya mau Ibu jadikan LK, mau suruh ngisi di sini, tapi waktunya mungkin tidak akan cukup. Jadi nanti ini PR aja ya di rumah sambil bermain sama mama, sama papa, sama ade ya. Kalian mengukur dengan satuan jengkal. Yang diukurnya apa itu? Coba Neng Maria bacakan apa yang mau diukurnya nanti. Yang pertama papan tulis. Oh Kedua, iya, papan tulis meja. di rumah ada enggak? Oh, yang di rumah, Bu. Yang di Ada rumah nggak di rumah itu papan nggak tulis? ada. Paling di rumah TV ya. Aku mengukur TV. Ya boleh, nanti diganti ya. Iya, Terus jendela. ada. Tuh apa lagi yang diukur? Lemari. Apa lagi ya? Tas. Iya, Tempat ini pensil, buku. Pinter. Nah, ini ada contohnya saja. Nanti kalian tulis. Iya, Bu. Nah, sekarang mengukur itu harus benar atau tidak, anak-anak? Kalau kita mengukur itu harus benar atau tidak? Harus, Ibu. Benar, Bu. Harus benar. Kenapa harus benar? Kalau salah nanti ya jawabannya salah, Ada Bu. Nana? Iya, nanti nilainya juga jelek. Iya. Nanti salah lagi Nah, nilainya, Bu. selain kita iya, benar. Selain mengukur harus benar, jangan lupa kita juga harus apa? Menuliskan satuannya ya. Kemudian tidak dalam pengukuran yang harus benar, kita pun bersikap sehari itu harus benar. Contohnya, kalau kelompok 1 piket hari ini, nah kemudian dinunya tidur saja, tidak piket, itu boleh tidak? Boleh, Bu. Tidak boleh. Nggak boleh, Bu. Tidak boleh ya. Jadi semuanya harus piket, harus adil. Semuanya harus piket kecuali sakit. Kalau sakit boleh itu tidak piket ya. Nah, sikap adil ini ada yang tahu tidak sesuai dengan apa? Kalau di Pancasila itu. Sila kelima. Sila kedua, Bu. Pinter, sila kelima. Apa bunyinya, Neng Susi? Keadilan sosial bagi Sila seluruh kelima. rakyat Indonesia. Pinter. Coba Neng Maya, apa lambangnya? Lambangnya apa? Padi dan kapas, Bu. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Pinter. Nah, kalau sudah tahu, sekarang kalian mengerjakan lagi ya, berdiskusi lagi. Diskusinya LKPD 3. Nah, coba bacakan yang suci. Ibu bacanya belum lancar. Belum lancar, gak Belum bisa. apa-apa, biar lancar Ya, biar ya, Bu, ya. lancar. Ya, gak apa-apa. SEC, KAK, RA, sekarang Lama, Bu. Lama, CIS. boleh dibantu deh sama Tris, Tris bantu Tris. Susah, Bu. Yuk dibantu Tris.
Dinu Bu, ngelamun Bu. Siapa yang mau bacain LK-nya? Saya boleh. Boleh. Sekarang diskusikan dengan kelompok ini pertanyaan di bawah ini dan tuliskan jawabannya pada lembar jawaban yang tersedia. 1. Apa bunyi sila Pancasila yang kelima? Iya, terus. 2. Apa lambang sila Pancasila yang kelima? 3. Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila Pancasila yang kelima? Nah, pinter. Nah, ini LK-nya dikerjakan ya. Nanti hasilnya di-share ke Ibu. Tadi nomor 1 sama nomor 2 udah ada yang menjelaskan. Nomor 3, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila Pancasila yang kelima. Iya. Nanti ya, ada tidak yang bisa jawab? 1 aja contohnya. Tapi nanti yang lain beda-beda lagi ya. Coba ada yang tahu? Bunyi sila Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial ya Bu ya? Iya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus? Yang 2, apa lambang sila Pancasila yang kelima? Itu ya Bu ya? Bintang atau Iya, apa Bu? tadi udah dijawab sama teman-temannya. Tinggal ditulis di LK saja. Yang nomor 3 belum tuh. Yang nomor 3. Iya, yang nomor 3 aja dulu. Ibu mau tahu contohnya 1 aja. Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila Pancasila yang kelima? Harus bersikap adil, Bu. Harus Jangan bersikap curang. adil. Iya, pinter. Nah, itu salah satunya. Nanti kalian cari lagi ya. Nanti hasilnya di-share ke Ibu. Nah, sekarang kita akan mencoba. Nah, ini ada semacam ini puzzle. Ini gambar-gambar yang belum nyusun. Nanti kita susun ya. Sudah di-share kan sama Ibu ini gambarnya? Sudah di-print belum? Sudah di-print belum? Sudah. Kalau sudah Ibu disusun sama ya. Mama. Sama Mama. Iya. Tapi yang nyusunnya kalian ya, dibantu boleh sama Mama. Ya, Ibu. Iya. Kemudian nanti evaluasinya juga diisi ya. Ibu tunggu sampai jam 12. Untuk pelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian dulu. Alhamdulillah. Kita telah selesai. Ya. Nah, Trisno, kita baca doa dulu, Nak, untuk menutup kegiatan hari ini. Trisno? Trisnonya main, Bu. Oh iya, Nagus aja, Nagus. Tinggal Baik, berdua Bu. sama Bu. Kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan lupa nanti habis ini nanti kalian mandi, siap-siap sholat zuhur. Jangan lupa jaga kebersihan. Ya udah, terima kasih anak-anak. Mungkin itu sekian Pak, Bu, mohon koreksinya. Baik, terima kasih Bu Isko Malasari yang sudah memberikan penampilannya. Kepada Pak dosen saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Ini penampilan Bu Elis ini menjadi penampilan terakhir untuk sesi kedua ini ya. Di sini luar biasa yang tadi sudah dilaksanakan sebuah rancangan pembelajaran di mana di sini mungkin yang Bu Elis lakukan, saya melihat dari penggunaan media. Nah, penggunaan media ini walaupun dengan menggunakan PowerPoint tapi bisa dibuat semi interaktif. Itu yang mungkin menjadi salah satu perhatian saya juga, karena di sini siswa kita itu bisa diajak untuk ikut terlibat, ikut aktif dalam mengisi. Kalau tadi yang ditampilkan itu LKPD yang bentuknya itu semi interaktif walaupun ditulis oleh guru, tapi siswa juga bisa ikut mungkin berbagi pendapat atau memberikan pendapat atau memberikan ide. Lalu dari aspek pemanfaatan media pembelajaran ini juga sudah dilakukan, dan untuk pengembangan cara berpikir tingkat tinggi juga nampaknya untuk tahap awal ini sudah dilakukan, paling nanti tinggal dikembangkan lebih lanjut sehingga nanti siswa bisa digali kemampuan menganalisisnya, kemudian kemampuan mengevaluasi dan sebagainya, itu bisa dilanjutkan ke sana sehingga target kita untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi ini bisa tercapai. Lalu pengelolaan kelas juga saya lihat sudah cukup baik, tidak terlalu kaku sehingga siswa juga sudah sudah cukup cair kondisi kelasnya. Saya lihat dari beberapa penampil terakhir ini sudah cukup bagus dalam hal pengelolaan kelas. Mungkin dari sisi konten atau dari sisi materi nanti akan disampaikan oleh Bu Iis. Silakan Bu Iis. Terima kasih Pak. Betul sekali Pak yang dipaparkan oleh Pak dosen bahwa Bu Iis sudah menampilkan penampilan terbaiknya karena ini kelas 1 ya. Jadi sudah menjiwai bagaimana menjadi seorang guru kelas 1 yang dengan sabar, santai gitu ya, berbeda dengan kelas-kelas tinggi biasanya. Ini sudah menjiwai, sudah penguasaan kelas yang sangat bagus, tenang, tidak terburu-buru. Hanya saja mungkin yang harus dipikirkan oleh Ibu Iis adalah keterampilan memanfaatkan waktu, itu saja. Kalau catatan saya adalah keterampilan memanfaatkan waktu, karena waktu yang dipakainya melebihi dari batas. Jadi nanti bagaimana Bu Iis bisa memberikan strategi pembelajaran daringnya dalam waktu tertentu bisa tersampaikan semua KPD dengan baik dan benar. Secara konsep sudah nampak permasalahan dan kemampuan berpikir tingkat tingginya sudah nampak, di mana siswa langsung mencoba terus mempresentasikan. Jadi ini sesuatu yang baru. Jadi PPT-nya yang dipresentasikan oleh siswa langsung. Itu saja Bu Iis ya, masukan saya nanti pemanfaatan waktu saja. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua untuk kegiatan peer teaching hari kedua sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Meskipun waktu yang digunakan melebihi dari yang ditentukan, tetapi saya lihat penampilan teman-teman semuanya luar biasa ya, sudah cukup bagus gitu ya, sesuai dengan
kriteria atau ketentuan yang ada di LMS. Untuk kegiatan yang akan datang, saya persilakan ke Bapak untuk memberikan gambaran karena kita akan bertemu kembali di tanggal 20 Mei. Pada Pak dosen saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Iis yang telah menyampaikan hasil review dari kegiatan kita peer teaching hari kedua. Bapak dan Ibu sekalian, betul tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Iis bahwa kegiatan ini belum berakhir, jadi kegiatan kegiatan penyusunan maksudnya itu perancangan pembelajaran, mohon maaf, kegiatan perancangan pembelajaran ini masih belum berakhir karena setelah peer teaching ini kita ada satu kegiatan lagi, kegiatan terakhir yaitu refleksi dan RTL atau rencana tindak lanjut yang pelaksanaannya kebetulan tertunda dulu Bapak dan Ibu, jadi kita baru akan melaksanakan kegiatan tersebut di hari Kamis tanggal 20 Mei. Jadi kita ada jeda dari tanggal 9 hari Minggu besok, kemudian 10, 11, dan seterusnya sampai tanggal 19. Jadi kita kita bertemu kembali di tanggal 20 Mei, dan kegiatan kita di sana di refleksi tindak lanjut ini seperti apa, nanti Bapak dan Ibu sambil mungkin mengisi waktu, sambil bisa ditengok di LMS ada tahapan kegiatan yang akan kita lakukan atau gambaran kegiatan yang akan kita lakukan, kurang lebih nanti Bapak dan Ibu akan kembali diminta untuk mengunggah dokumen rancangan pembelajaran yang mungkin versi penyempurnaannya mungkin ya. Saya belum bisa memberikan gambarannya secara utuh karena memang belum ada diskusi terkait refleksi pembelajaran yang akan kita lakukan. Namun kalau kita lihat di LMS hampir sama dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di peer teaching. Jadi nanti mengunggah kembali dokumen rancangan pembelajaran, lalu kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan review dokumen tersebut gitu. Namun di sini kelihatannya yang diunggah itu tidak hanya satu, melainkan 3 dokumen semuanya diunggah. Kemudian nanti Bapak dan Ibu peserta juga diminta untuk mereview dokumen yang telah diunggah oleh peserta yang lain. Di sini kalau saya lihat tidak ada, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa cek, kalau saya belum menemukan misalnya harus mereview berapa peserta begitu. Kalau ada informasi mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut, namun kurang lebih gambarannya seperti itu untuk kegiatan di tanggal 20 dan 21 Mei nanti. Jadi ada 2 kegiatan, kita melakukan kegiatan refleksi, kemudian nanti Bapak dan Ibu juga akan mengunggah hasil review dan validasi desain pembelajaran serta mengunggah rencana tindak lanjut atau mengisi rencana tindak lanjut yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Karena kita punya waktu yang cukup panjang juga, Bapak dan Ibu bisa sambil mencek juga di LMS kegiatannya akan seperti apa, dan kalau ada hal-hal yang dirasa belum sempurna bisa disempurnakan. Apa yang harus masuk atau harus ada di LMS, termasuk juga Bapak dan Ibu untuk forum diskusi. Nah, ini juga mohon diramaikan karena nampaknya beberapa belum belum ikut berdiskusi, beberapa ada yang sudah berdiskusi tapi ada juga yang belum. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa sambil meramaikan forum diskusi tersebut juga bisa saat ini nengok LMS kita untuk kegiatan terakhirnya di refleksi dan RTL akan seperti apa. Kurang lebih itu dulu mungkin informasinya Bu. Ya baik, terima kasih Bapak. Karena memang nanti teman-teman harus mengunduh upload hasil peer teaching ini, mungkin nanti akan dibantu oleh untuk mengirimkan hasil rekaman setiap mahasiswanya di grup nanti, atau Bapak dan Ibu mahasiswa bisa japri saja ke Pak dosen ya Pak? Ya betul. Untuk recordnya. Jadi untuk rekamannya saya sudah rekam. Sebetulnya saya merekamnya itu per peserta Bapak dan Ibu hanya untuk 4 peserta terakhir,
karena mungkin terlewat tadi lupa mijit, jadi ada 2 orang yang ngegabung gitu. Jadi yang ngegabung di sini Ibu Desi dengan Ibu Suciati itu menjadi satu file, tapi rekamannya panjang karena merangkum 2 orang. Kemudian Ibu Mariatu dengan Ibu Elis juga sama. Bahkan termasuk sampai diskusi kita yang ini juga belum saya matikan Bu rekamannya, jadi ini masih merekam. Gitu. Nanti mungkin untuk yang 4 orang, Bu Desi, Bu Suciati, kemudian Bu Mariatu dan Bu Elis, ini mungkin filenya nanti perlu diedit oleh ibu-ibu berempat, dipotong gitu, dibagi 2, lalu bagian yang memang tidak diperlukan di delete saja begitu. Kalau untuk yang lain-lainnya dari Pak Agustian, Pak Dino dan sampai ke Ibu Maya itu saya sudah buatkan satu orang, sehingga nanti mungkin kalau ada bagian yang memang dirasa bukan bagiannya itu juga bisa diedit nanti. Begitu Bu Is. Baik, Pak. Ya baik, terima kasih Bapak. Ya nanti teman-teman boleh nanti japri ke Bapak, nanti Bapak yang akan mengirimkan untuk dikirim atau diedit terlebih dahulu recordnya dan akan diupload ke LMS. Kita akan bertemu kembali tanggal 20 Mei. Untuk kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf lahir dan batin untuk Pak dosen dan teman-teman semuanya. Jadikanlah hari ini pembelajaran, jadi teruslah berkarya dan jangan patah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.